Madu asli. Ada perokok di sini, ada banyak. Saya doakan kalian berhenti merokok. Apa beratnya si perokok? Kalau kalian mengatakan besok pagi anakmu yang SD SMP merokok bareng-bareng anakmu. Kalau kau bilang rokok bagus, nggak jalan Ustaz, kalau nggak merokok Ustaz. Wah, mana buktinya? Ramadan habis. jalan di otakmu, padahal kau tidak merokok siang habis. hari. Habis. Itu perokok kayak belen-belen, bersandar semua. Itu aja dikerja sampai 10 menit. Ada tadi. Yang lebih parah kalau dia di toilet, keluar asap, Hah? dia hisap. Belen-belen. Saya doakan kalian berhenti merokok. Ibu-ibu, senang suamimu merokok? Dengar Pak, tidak senang dia, maka tabung uangmu harga rokok, simpan uangmu rokok, buka umroh, kita umroh bareng-bareng. Itu lebih manfaat daripada ini. Biar kau marah, saya mau pulang juga sebentar. Itulah api jenis pertama, dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Inilah warnanya api neraka. Ampun. Bayangkan. Ada jangan lap ke baju deh, jelek nanti. Lihat, Allah bertanya, apa mereka pernah melihat api neraka? Tidak ya Allah. Hebatnya itu orang kalau mesti. Mereka belum pernah nampak api neraka. Mereka belum pernah melihat neraka secara nyata. Dia sudah meminta supaya mereka tidak dimasukkan api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Api neraka paling ringan kata Nabi. Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai otaknya. Itu yang paling ringan. Tapi anak muda biasa kalau kita cerita neraka dia bilang, sudahlah kayak kau datang aja dari neraka Ustaz. Cari kau nanti malaikat. Entar kau dahulu. Itu godamnya penjaga neraka 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Kalau hantam 1 kali, tak lempar 7 tahun baru sampai. Dia bilang anak mahasiswaku, enak dong bisa main game dulu. Oh, itu kalau dulu ya, kalau di akhirat di blender kok. Nah, lalu apa bertanya? Apalagi yang mereka minta? Ya Allah, masukkan kami dalam surga. Allah bertanya, mereka pernah lihat surga? Tentu tidak ya Allah. Bapak-bapak pernah lihat surga? Surga belum pernah kita rasa, belum pernah kita bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan? Kalau Al-Quran berbicara tentang surga yang di dalamnya mengalir sungai yang terbuat dari susu, jangan kau susu, bayangkan susu yang ada Segitu di aja. dalamnya. Tidak seperti itu. Kalau Allah berkata madu di dalamnya, jangan kau bayangkan madu yang ada di rumah. Bapak tahu membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu? Bapak tahu caranya? Kalau musik kena Caranya kita terus bawa ke rumah. pelanggaran. Kalau istri mengamuk di rumah, pasti madu asli. Ibu-ibu terancam malam ini. Ibu-ibu mau cepat masuk surga? Tidak ada jawabnya Pak. Mau ibu? Tidak ada jawab Pak. Silahkan suamimu kawin lagi. Dia bilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Nah ini jalan pintas. Ini Ustaz. Pernah dengar cerita penghuni surga sama penghuni neraka? Aku suka Ustaz ini sama yang satu Belum. ini tuh siapa? SMS-an lah penghuni surga sama penghuni Ustaz neraka. Somad Kak. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Siang malam tidak ada kesempatan untuk ngaso. Waduh. Dengan banyak artis, dia bilang sudah hancur semua mukanya.
Lalu penghuni surga, penghuni neraka berkata, kamu bagaimana kabarmu di surga? Alhamdulillah, kami nyaman di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh aja. Tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang gampang. Kami dari neraka bikin surga, kamu juga dari neraka bikin jembatan, kami dari neraka bikin jembatan, kamu dari surga bikin jembatan. Sama-sama kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sementara jembatan dari neraka surga belum juga mulai. Kenapa ini jembatan dari surga belum mulai? Kita sudah sampai di sini. Teriaklah penghuni dari neraka, wah bos, kenapa itu jembatan belum mulai? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Bagaimana proyekmu? Kenapa belum mulai? Dari surga terdengar suara, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, dah tahu dia hitung kalkulator. Ini biasa di kantor bupati banyak begini. Kontraktor hati-hati kok. Kau bisa tipu akali Pak Bupati. Kamu bisa tidak dapat sama polisi. Bisa kau sogok penegak hukum, tapi demi Allah kau tidak akan pernah bisa sogok malaikat. Iklannya itu bikin pelanggaran. Kau kira kau bisa lepas dari pengadilan malaikat? Mentang-mentang kau pejabat mati tembak salvo 17 kali tembakan, duk, kau kira malaikat mundur, tambah maju malaikat. Hati-hati, biasanya yang banyak begitu tim sukses. Apa sih ini orang? Mumpung ada pejabat malam ini di sini. Tengah. Tim sukses ini kadang-kadang siapa. Dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 jadi bikin. Hilang 5 dia makan untuk uang haram. Proyek-proyek palsu, SPJ palsu. Nanti juga neraka surga palsu. Hati-hati kepala-kepala dinas yang ada di tempat ini. Jangan main proyek. Kalau kau masih aktif, ditangkap dan diperiksa polisi, masih nyaman rasanya kalau masih ada jabatan ini. Tapi begitu sudah 3 tahun kau pensiun baru diungkap kasusmu, makan kau cilaka. Gara-gara kenapa? Banyak kontraktor begini, belum diresmikan jembatan sudah rusak, belum diresmikan pekerjaannya sudah hancur. Kenapa? Karena juga di kantor sudah ambil 20% sebelum dibangun. Kenapa ada 20%? Karena untuk menanggung kadang perlu duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena kalian juga mau disogok. Coba kalau umat Islam tidak ada yang mau disogok, maka terjadilah pemilihan pemimpin yang betul-betul sesuai syariah. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariah, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang 1 kilo, dikasih kau 300.000 1 kali makan bakso habis. 5 tahun kau menderita. Ya kalau 5 tahun, kalau dia 2 periode, dia mau lagi 3 periode, friend. Siapa yang salah? Kita semua salah, umat Islam. Jangan salahkan pejabatmu saja yang korup. Mulai dari cara memilihmu sudah salah. Coba kalau mereka datang
dia dapat duit, kamu bawa duit, kau rekam. Pak, kami tidak butuh duit Pak, kami butuh masa depan. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting anak kami bisa cari kerja yang baik. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting pertanian kami lancar. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting kami bisa makan, terjamin keamanan. Anak-anak kami bisa kerja dengan baik. Bapak tidak usah bayar kami. Tapi begitu kau minta 500.000, habis dalam 2 hari, dia tipulah kau 5 hari. Belum diresmikan proyeknya sudah hancur. Dan ketika hancur jembatan, kamu sendiri yang rugi. Ya? Nanti kalau pilkada jangan lagi minta-minta duit. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Coba kalau tidak ada money politik. Adik-adik kita yang sekolah ke Jawa, sekolah ke Sulawesi, mereka menjadi sarjana pertanian, mereka menjadi sarjana perikanan, mereka menjadi sarjana kelautan, mereka kembali ke Lombok, mereka kembali ke pulaunya, dia terapkan ilmunya, setelah jadi pejabat, dia pejabat cerdas karena memang dia punya kompetensi di situ. Jadi anggota DPR yang kompeten, tidak mendatangkan uang, mengandalkan uang saja. Maka lihatlah sekarang kita. Jadi anggota dewan tidak tahu persoalan. Kenapa? Karena dia hanya banyak duitnya. Ada anggota dewan di sini? Terus sampai Bengalan guys. Ada? Banyak. Nggak ada yang hadir selihat. Coba kalau dicoblos, datang semua itu. Pakai songkok, pakai gamis, siap membela rakyat. Dia pasang fotonya di pinggir jalan, terbalik kepalanya. Dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Keren. Begitu terpilih hilang, tak pernah ketemu lagi kita. Dia ganti nomor HP-nya. Banyak di sini, banyak di kabupaten ini. Kau salah, kenapa kau pilih? Lanjut kisah. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Lalu Allah bertanya, apa mereka pernah melihat surga? Tidak. Oh, lihat hamba yang ada di masjid. Luar biasa imannya kepadaku. Mereka belum pernah lihat surga, dia sudah meminta dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana lagi nanti ketika mereka melihat surga? Pasti mereka sangat menginginkan. Makan lagi. Lalu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, hai malaikat, ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Allahu Akbar. Jadi ternyata pengajian seperti ini bukan sekedar dengar ceramah, tapi pengajian seperti ini menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu Ustaz Das'ad, kecewa bos. Apa hebatnya Das'ad? Kecil, ceper, kurus. Ada yang tidak enak kalau saya ketemu. Ternyata kecil aja aslinya. Ibu-ibu lebih parah. Dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Alhamdulillah. Itulah sebabnya setiap ada pertemuan, Pak Bupati tadi mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ada pembicara pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pertemuan pengajian begini menghapuskan dosa-dosa. Dan hebatnya lagi, kita bersyukur karena kita punya iman. Ada orang, bapaknya Nabi, anaknya tidak dapat hidayah. Kafir dia. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang, anaknya Nabi, bapaknya jadi pengkhianat. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Ada orang, suaminya Nabi, istrinya tidak dapat hidayah. Kafir, Nabi Lut. Ada orang, paman Nabi, tidak beriman kepada Allah, tidak dapat hidayah, tidak beriman kepada Allah. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Quran mengatakan celakalah Abu Lahab dan istrinya. Kita alhamdulillah di Lombok bukan kemanakan Nabi,
bukan bapak Nabi, bukan istri Nabi, bukan suami Nabi, bukan paman Nabi. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita alhamdulillah rabbil alamin. Belum lagi ada yang berkata, tapi kan kami miskin Ustaz, tapi kan kami susah cari kerja, tapi kan kami tidak punya harta. Harta kita sesungguhnya paling mahal fi ahsani taqwim, nih badan kita yang sangat sehat. Bapak, Apa? wih, Pak, mau saya kasih hadiah handphone Apa itu, Mak? gratis, iPhone 13 Apa itu? Dikit. 512 Beli berapa? giga, gratis. 30.000. Mau? Apa itu, Mak? Betul, angkat tangannya mau. Oke, tapi begitu saya kasih kau langsung tulis. Mau kok? Apa itu, Mak? Mau? Untuk apa handphone kalau sudah tulis? Halo? Hai, rusak lagi nih HP. Halo? Hai, halo? Bukan HP rusak, telingamu yang masalah. Coba. Dan hebatnya lagi Allah kasih kita ini telinga, dua pasang tempatnya sangat spesial. Oh, siapa ngambil donat? Apakah pernah Bapak bayangkan Ada bagaimana donat? seandainya telingamu satu di bawah ketek? Apa ada putih-putih? Halo? Udah ada. Ya. Tuh orang sudah dikasih terus. Satu lagi dua Ada pasang. sebuah. Udah. Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan tidak pernah kursus. Apa pernah kalian kursus Duduk membedakan makannya. itu? Bambur ya. Allah sertakan cara membedakan mana gelas jamin, mana minum jatuh tanpa kuliah. Ini saya baru 2 hari bermasalah, saya rasa telinga saya karena terlalu banyak terbang, selalu begini. Baru 2 hari. Saya bersyukur. Wih, ternyata ada nikmat Allah yang saya abaikan selama ini. Nikmat ini telinga yang tidak sakit. Dan pelan ya. Coba Nggak lihat telinga. jalan. Kalau suruh bayar, berapa mahalnya? Mau lagi saya kasih Pak? Handphone 4 kameranya. 4 kameranya Pak. Bapak, Tak bisa minum deh lagi. apa Mana? handphone mahal-mahal 4 kameranya? Dan cuma satu istri. Iya. Kecuali 4 istri, Wah, 4 kameranya. Kamera 1 istri pertama. Iya. Ini ada kamera mahal. Kamera yang saya bawa itu lebih 100 juta. Tapi apa itu yang mahal? Bukan. Biar kau punya kamera begitu nggak ada matamu. Ayo. Dan biar bapak punya kamera harga lebih 100 juta, bapak tidak punya ilmunya, bapak tidak bisa pakai. Foto-foto, ya setengah badan, 1,5 betul ternyata pusat ke bawah. Udah ada taruh dulu lah. Harus bapak tahu berapa kekuatan cahaya yang ada waktu ambil gambar. Beda ketika keluar dan di dalam. Itu harus ditahu. Berapa jarak dari mata kita kamera ke objek. Itu harus ditahu. Ada zoom in, zoom out, diputar. Punya duit 100 juta belum tentu kalau kau tidak bisa pakai ilmunya. Punya ilmunya dalam waktu belum tentu kau bisa ambil. Pakai. Tapi alhamdulillah ada Allah kasih kita kamera namanya mata. Dia punya lensa namanya retina. Dia punya zoom out, zoom in namanya pupil. Dan hebatnya mata kita Allah sertakan yang namanya sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan Pak Bupati seandainya Bapak tidak bisa bedakan mana istri, mana pegawai. Wah. Kenapa lain-lain rasanya malah begini? Ternyata security. Coba, hebatnya di mata. Bapak buka, langsung fokus. Tidak perlu putar-putar. Letak lah. Bayangkan seandainya ini mata harus diputar dulu kalau perang, maka polisi lebih dulu ditembak sama penjahat. Ada polisi. Ada. Jatuh musuh polisi. Kau kira ini kalau tidak ada polisi? Hah? Kau kira ini kalau tidak ada polisi di Indonesia? Bayangkan susahnya kita kalau tidak ada polisi. Diserobot tanahmu, siapa bercanda?
Anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Dirampok rumahmu, siapa kau cari? Penghafal Quran, tidak selesai. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Bahkan saya selama ada di Pulau Lombok ini, saya dikawal polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, itu polisi television. Kau melanggar. Kau dari yang dilakukan. Saya lihat Pak. Kenapa melanggar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sambut di tikungan. Karena hari itu besok langsung bisa. Saya tilang kamu. Ada surat-suratku Pak. Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Motormu Honda, jakiku Yamaha. Dia tulis sudah. Marahnya nama siswa ditilang. Bapak juga pembohong. Ngaku polisi baru polpen pilot. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Bapak tahu nggak? Kenapa kita bisa tablik di sini? Sekarang, tidak seperti sebelum awal-awal COVID. Dua sebabnya. Satu, diizinkan polisi. Biar Pak Bupati mau polisi tidak mau tidak jalan. Yang kedua, karena mayoritas kita sudah vaksin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin pertama, bersyukur Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kesehatan. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Pentingnya kita bersyukur dengan kesehatan ini. Pak Bupati kasih kita mobil gratis. Mau? Mobil gratis. Mau? Mau? Mau. Tapi begitu dikasih kuncinya, Bapak langsung lumpuh. Mau? Berat alat transportasi yang paling mahal bukan Toyota, bukan Honda, bukan Yamaha. Tapi apa alat transportasi paling mahal? Kami yang sehat. Maka kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, setelah bersyukur dengan lisan, maka kita bertafakkur. Apa itu bertafakkur Ustaz? Mengevaluasi diri, menimbang-nimbang seberapa banyak nikmat Allah berikan, amat makhluk dan minta. 2 bulan setelah jatuh tetap charge, healthy, glowy, bouncing. This is my hero, Active Miracle Supplement Conditioner. It's my active hair secret. Alhamdulillah, jadi bupati. Tidak semua orang bisa jadi bupati. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukurnya, manfaatkan jabatan untuk mengantar orang masuk surga. Itu jalan kemana ya? Ini ganti. Bupati, keliru seorang pejabat ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saya ceramah, ayo sholat, jangan hamar, mari berjamaah. Paling yang dengar 10 yang laksanakan 1. Tapi coba kalau Pak Bupati lakukan himbauan sholat jamaah, datang sholat jamaah subuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari mana kepala dinas P? Tidak pernah juga hadir sebagai sholat jamaah. Ajudan langsung tempo. Maka dicari ku sama Pak Bupati. Katanya beliau tidak pernah kau dilihat sholat jamaah. Besok Pak, belum asar sudah ada di sini. Itu yang cepat. Ya. Saya jadi Kapolres. Beda ketika Kapolres menyampaikan nahimukan dengan seorang ustaz. Jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Pemabuk dia kasih kempes ban motorku. Dia kencingi saya punya mobil. Kalau Ustadz amar ma'rufnya nahi mungkarnya Pak, 100 yang dengar, 2 orang laksanakan sudah hebat. Tapi coba kalau dia Kapolres, awas. Saya dapat kau mabuk, tangkap kau kasih masuk ke bui. Berhenti dia mabuk.
Iya. Maka kalau bersyukur kepada Allah, ayo gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pejabat. Kalian yang diberi nikmat ustaz, punya ilmu, syukuri dengan cara apa? Gunakan ilmu itu mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mendakwah, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Dakwah yang diajarkan leluhur tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok. Zaman dulu tuan-tuan guru kita yang ada dari Lombok ini tidak ada mendakwah dengan memaki dan mengkafir-kafirkan orang. Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wih, rasa-rasanya dia panitia hari ini. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masa hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena Ini dia lah yang baca hadir. maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid silakan, tapi jangan kau kafirkan kami. Barasanji, tahlilan, Eksanya juga tinggi. masuk neraka. Bos, kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau tasya, tidak mau tahlilan, silakan. Kami juga tidak kafirkan kamu. Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustaz kau dengar makin bagus. Hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Maka saya selalu mengajak, ustaz ini kan sudah banyak penontonnya, pengikutnya. Pak Bupati penonton saya di YouTube sekarang 198 juta. Dalam bulan ini mungkin sudah 200 juta. Iya, ada. Maka orang minta ustaz, bikin sahabat ustaz Dasat Latif. Jangan, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Dasat berarti ada bukan sahabat saya. Semua sahabat, orang kafir, orang tidak beragama sekalipun sahabat saya. Bahkan artis pun. Ha, kamu mana nanya? Semua sahabat kita. Kalau kita milih-milih ustaz dan kalian Mau pulang, kah? dengar dakwah, selesai ustaz ini dengar, selesai ustaz ini dengar. Nah, kepala Tuh, jadi kursia keluar, nonton ya. tuh. Halo kursia. Ayo, Mbak. Kalau ustaz dakwah, Kamalinda. Salah. Sangatta. tapi kalau ustaz itu tentu. Tuh baca tuh. Jangan amalkan ilmunya, jangan kau banding-bandingkan. Kemana, Kak? ilmu. Ngata. Amalkan saja. Aku mau ngajak kau Makin jauhan. banyak guru kau dengar, makin Menghadap. bagus. Makin banyak kitab kamu baca, makin enak. Jangan sempit hanya satu. Ketika kau dengar ini, Sangatta. menurut Ustaz ini begini, menurut Ustaz ini begini, menurut Ustaz ini begini. Setelah itu, silakan kau sholat istikharah. Setelah itu lakukan apa kau yakini benar, tanpa kau salahkan orang lain. Coba, Imam Syafi'i mengajarkan kunut ketika subuh. Punya murid Iya, namanya iya. Imam Ahmad. Tiba. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama murid. Ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut. Kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam. Kalian tidak hafal hadis ribuan. Baru orang sampingmu tidak kunut. Kunut. Iya. Mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya. Udah receh. Ada. Iya. Nanti ada pulangan. Oh, kita dulu waktu kecil kalau ada orang Allah kunut di samping kita. Ada yang di anu itu kan Kita bilang TikTok dalam tuh ya. hati, Sampai "Rumah kasih dia." minuman. Bagi dia satu itu dia satu kelompok. Nah, itu apa saudara-saudara sekalian? Kasih uang, Mari kasih gunakan
minuman, beli Ilmu kue. untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwahkanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dipilih. Itu yang kita yakini sebagai amal jariah. Deh, monyet deh. Sebagai syukur lagi, Nggak ada makanan. Allah kasih Roti, hidayah, roti. Allah kasih Ya. iman, Donat Allah kasih habis. kesehatan. Habis. Apa syukur Ya, kita? ya. Gunakan kesehatan itu untuk Nggak datang ke ada, masjid. donatnya habis makan adik tadi. Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, seluruh Ada sih makan donatnya habisin. apalagi kalau subuh Donatnya nggak ada. penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun, domba batu. Apa lagi bilang? Oh, nggak lihat tadi. Ini Tapi bacaannya apa? alhamdulillah, Lombok kita Oh. kenal dengan Hati-hati seluruh kak. masjid. Saya Oke, yakin oke. istilah itu tidak tepat karena di Lombok lebih dari Doakan 1000. kami selamat sampai tujuan. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari pengunjung? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahala. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah Dia subuh berjualan kak, Bo. diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000. Saya yakin sholat subuh setengah 5, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahala. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahala. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah ke masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak duduk dan memang Bersih, ya. yang utama, dan dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya kata Nabi, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah bapak 300 meter dari sini, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Baunya Kaki bang. kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosa. 600 meter, berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil. Ya toh, putar naik turun sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai dia tunggu kamar. Naik turun, pasti baca maaf. Dua, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan Adek dia nggak bisa neraka, baca aja. masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang Nggak bisa sholat baca, jamaah Dek. di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan ketika sholat di masjid 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa? Kenapa banyak saksi diangkat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalan waktu pergi datang, lain pula jalan waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana. Betul. Jangan kita salah paham. Teman-teman juga ini dia ke pasar dulu, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Apalagi keutamaan berjamaah 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali salat jamaah 27 kali salat di rumah baru sama.
masjid lebih khusyuk. Coba kalau bapak di rumah susah khusyuk, sudah 3, 4, sudah tahiyat atau belum? 2 atau 1. Belum lagi kalau bau masakan, langsung dipikir, wih tumis, ikan apa ini? Iya, kalau di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun ada juga mengatakan tidak ada itu doa bersama. Kalau al-ahya'i minhum wal amwat, tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama. Ikan nih. Jaringannya. Udah receh lagi ya. Kesan bebasnya balik-balik lagi. Mungkin shampoo kamu gak 100%. Ayo kita cek. Saan? Mohon ke Head and Shoulders Ruji Klinis. Hingga 5.000 dah. 100% bebas ketumbar basah, melindungi kulit kepala. 100% PD. Head and Shoulders. Apa keutamaan doa bersama? Ada ustadz mimpin doa, alim, di belakangnya ada penghafal Quran, di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin, sehingga doanya Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doanya. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau bapak mimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang, yang penting didengar jamaah, dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Dan kita berdoa tidak ditahu apa dia minta. Kita di belakang amin amin saja. Amin. Dia doa silent. Amin. Berdengar terus. Sebetulnya jadi imam anak muda-muda. Ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang amin. Dia bilang pula istrinya di belakang amin. Oh setuju suamimu kawin lagi. Dia bilang kenapa Ustaz kau dijaga terus bercerita. Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga, Pak. Yang pertama, suaminya. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Ah, mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu Apa sana sini? Saya sudah bilang ibu-ibu di Makassar, nggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Itu nggak bisa beli es anak-anak. Nanti ya langsung 5.000. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid? 3, manajemen masjid tidak bagus. Apa dia sebut manajemen masjid tidak bagus? Kita lihat itu masjid. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih banyak kuda semua. Bentar kita sujud. Masih baik kalau tidak tak biasa mimpi. Mic-nya sudah takbir Allah Akbar langsung story. Kalau diperbaiki kita sudah takbir, masa ditunggu sampai selesai sholat Pak? Kau ketawa karena pernah semua kau alami. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Ditusuk pantatmu, ditusuk dua, digunting kau. Dia bilang anak muda jawab ke mesti bikin takut-takut seperti itu. Iya toh? Dapat lagi apa? Muatsinya. Iya orang tua sudah pensiun sesak nafas. Ayah. La haula wa la quwwata illa billah. Apa lagi? Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Baca bab sholat jamaah. Coba baca bab sholat jamaah. Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Jadi rata-rata anak muda penghafal Quran, kalau dia jadi
dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan, ringkaskan? Di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang rematik, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini. Baik kau siksa orang tua. Ada juga ibu-ibu yang sekali kentut. Lagi ngulang. Ada yang dia lupa kunci motornya. Ini sudah betul. Ya, ada pegawai hotel yang pakai sepatu sewa. Sepatu baru dibelikan sudah sepatu itu. Ya, iya toh. Itu makanya Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, baca yang Sangat deh. hafal. Tujuannya apa? Yang kau api itu nah kata kemana? Kalau orang hafal bacaan, kita bisa khusyuk itu. Udah. Pi, ada nanya tapi kita Ini kemana? bacaan duha. Kita enak ini. Kenapa kita hafal? Begitu dia membaca surah Al-Anfal, dia khusyuk dengan uang dirimu. Keadaan keuangan masjid Al-Mujahid, pemasukan minggu lalu 2 juta, pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Baru bilang, oh berarti honornya Pak Ustadz keluar. Iya tahu? Ternyata belum, sudah dibaca semua satu papan triples, belum selesai, dibaca lagi. Kalau orang hafal, kalau imam salah, kita bisa luruskan. Salam dulu. Kok masih wangi? Oh nih, aku juga pakai Downy bonus. Downy bonus 50% ekstra parfum. Wanginya nempel terus di baju. Downy bonus. Ada ini wallahu alam. Saya tidak tahu benar atau tidak ini cerita. Ada anak muda penghafal Quran, disuruh tes bacaannya jadi imam. Dia baca yang panjang, memang dia hanya dia yang hafal. Begitu dia baca, Kenapa nih? imam sujud, lama sekali sujud. Kenapa ini Pak Imam lama sekali sujud? Kok lama tidak seperti dia biasa? Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, teriak, wih, hilang imam. Ternyata Pak Imam keluar dari samping Pak. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan sahab? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu, kita supaya kau dilihat. Dengan sengaja saya manu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Jadi jamaah siapa saja, mulai orang paling alim sampai orang paling goblok boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, hancur sejak kita. Maka kalau ada pemilihan imam, pemilihan presiden, pemilihan bupati, anggota DPR, hati-hati. Salah kau milih pemimpin, salah hidup. Dan juga jadi makmum, tahu juga etika. Kalau kau jadi makmum, Nabi katakan, kalau kau pergi berjamaah, sikat gigi pakai parfum. Itu tujuannya apa? Agar itu adab kau pelihara. Kenapa disuruh pakai parfum? Karena kita akan berdekatan dengan orang lain. Supaya apa? Bau badanmu tidak mengganggu sholatnya orang lain. Adab. Kenapa disuruh sikat gigi? Adab. Supaya bau mulutmu tidak mengganggu konsentrasinya orang di sampingmu. Bayangkan tadi malam kau makan udang dengan pete tumis. Kau tidak sikat gigi tidur, lama di dalam mulut. Tiba-tiba kau datang sholat subuh, temanmu balik, assalamualaikum. Kau juga balik dan menguap. Sampai mati dia ingat terus bau mulutmu. Itu semua adab.
Ada juga kita kalau datang berjamaah seolah dia yang paling alim dalam masjid, seolah dia yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia gandu sudah kita pak. Baca Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita pak. Ada lagi yang bikin saya pak, itu kaki dikasih pindah jadi dikasih. Ada saya sholat, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah, saya langsung saya sholat, saya tanya, dia bilang kenapa kau injak kaki Ustaz? Kau salah, kenapa kau kasih pindah-pindah? Supaya kakinya rapat Ustaz. Sebenarnya kalau mau rapat sapu bukan kaki yang kau kasih rapat, ini bahu sama siku. Bisa jadi rapat kakimu rapat, jadi kakimu rapat, tapi sapu renggang. Saya biasa ketawa Pak Bupati, kasih pindah-pindah lagi. Jelas? Ya? Itu pentingnya adab dalam Islam. Puncak dari semua ilmu, adab. Jangan sampai Bapak hebat baca fikih, hebat baca tasawuf, hebat baca fikih hadis, menghafal beberapa ayat, tapi Bapak tidak punya adab. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah adab. Kenapa dulu orang tua kita mengajarkan kalau mengaji ambil dulu Quran, kita cium dulu? Itu adab. Kenapa kita wudhu dulu? Itu adab. Selesai ceramah, selesai dengar ngaji, kita simpan lagi Quran, cium lagi, simpan di tempat tinggi. Itu adab. Maka kalian kalau datang ke masjid, adik-adikku ini yang baru belajar agama, kamu tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, kita hargai, tapi jangan kau ambil sapa di depan. Karena biasanya kalian selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, langsung melangkah. Kalau kau di belakang karena berpendapat supaya saya tidak mengganggu orang berdoa, kalian mulia di sisi Allah. Tapi kalau kalian di depan, kau langkah-langkai tuan gurumu, kau langkah-langkai alim ulama, tanpa kau tabe-tabe, hai, kau bukan orang hebat di hadapan Allah. Adab. Datang berjamaah, adab. Dan juga adab berjamaah. Kalau imam salah, ada adabnya. Dalam bermasyarakat orang Islam, ada adab. Imam salah, tidak langsung tarik, Pak Imam salah kok. Enggak, langsung, weh salah. Enggak bos, preman itu. Imam salah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Itu adab. Kalau kau demo silakan, tapi jangan bakar fasilitas umum. Kau demo silakan, tapi jangan kau ganggu orang lain. Itu Islam mengajarkan. Silakan kau tidak setuju dengan pemerintah, tapi jangan merusak fasilitas umum. Kau mendemo silakan, tapi jangan kau kata-kata kasar. Itu adab. Jangan mentang-mentang imammu salah kau tarik kakinya. Dan imam juga kalau salah tahu diri. Mundur. Jangan bilang pura-pura tidak dengar. Batallah salat kita. Nah, alhamdulillah di kabupaten kita ini makmumnya baik, imamnya baik. Mudah-mudahan Allah memelihara kabupaten kita ini. Ketiga, masa pandemi ini tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita sangka. Banyak orang bangkrut, banyak orang tiba-tiba tidak punya pekerjaan. Bahkan ada di antara kita keluarganya meninggal, karib kerabatnya meninggal. Bahkan ada kawan saya, ibu bapaknya meninggal dan adiknya juga meninggal. Covid tentu tidak ada yang Allah hadirkan di dunia tanpa tujuan. Ambil hikmah, ambil pelajaran, ambil iktibar dari semua kasus-kasus. Allah hadirkan ini kalau kita bersabar menjadi aman. Kalau kita tidak kena Covid, bersyukur menjadi aman. Semua perkara umatku, kata Nabi, semua baik. Dia sehat bersyukur, alhamdulillah. Dia kena musibah bersabar, sabarnya, penyakitnya menggugurkan dosa-dosa.
Yang keempat, ketika menghadapi masalah seperti ini, introspeksi diri. Dan cara paling baik mengintrospeksi diri kita, periksa sholat kita. Sholat yang terbaik. Adik-adik sekalian, kalian mau mencapai dunia, sholat. Sholat kecil buat Allah. Memberikan apa yang kamu mau, kecil buat Allah. Kalian berdoa, ya Allah berikan saya jodoh, Allah dengar. Ya Allah perbaiki ekonomi keluargaku, Allah dengar. Ya Allah sembuhkan penyakitku, Allah dengar. Ya Allah jadikan saya kepala dinas pendidikan, Allah dengar. Allah semua dengar keluhan kita. Maka Allah menjawabnya, hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Maka pulang dari taklim ini, Bapak, mari perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ, perbaiki kualitasnya. Jangan sampai kita sholat kayak main-main. Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Sholat kayak tidak semangat sekali Pak. Takbir aja kayak tidak pernah makan. Ayo, bisa jadi itu penyebab hidupmu susah. Sholat, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sholat? Bapak ketemu bupati tidak pakai celana dalam, kan tidak enak rasanya di sini sih. Hebat. Ayo, mari tingkatkan kualitas sholat kita. Perbaiki baju kita pakai menghadap kepada Allah. Dalam surah Al-Jum'ah pakai baju yang baik. Jangan sampai kita sholat itu juga baju mencuci, dipakai jual ikan, dipakai ke pasar, dipakai ke sawah, kafe main futsal, pakai tidur, kau pakai lagi sholat. Ingat, ada dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya sholat, terutama ketika tumak nina. Apa itu tumak nina? Istirahat sejenak. Biasanya kita pakai dalam rukun itu, yaitu ketika kita selesai ruku, i'tidal, sujud. Ada orang itu tumak nina. Misal, Allah, sami Allahu liman hamidah. Itu harus bernapas dulu sebentar, 1-2 kali bernapas, baru turun. Dan itu namanya istirahat sejenak. Tanganmu tidak banyak goyang. Sami Allahu liman hamidah. Jangan tangan Allah. Yang ketawa saya serius ini. Sholat pun rukunya Pak, orang Buddhis bilang mah pito-pito, kayak ayam makan. Hati-hati, itu setan menyesatkan kita. Maka perhatikan semua itu. Selesai itu, maka yang kelima, sebagai wujud kesyukuran kita, pelihara persaudaraan. Jangan berpecah belah. Boleh berbeda. Tadi disampaikan Pak Bupati, di kabupaten ini semua ormas ada. Semua organisasi masyarakat ada. Organisasi politik ada. Silakan kita berbeda partai, berbeda ormas, berbeda profesi, berbeda pekerjaan, berbeda pilihan politik. Tapi satu tujuan kita, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Selesai pilkada, selesai pilpres, selesai urusan politik. Jangan lagi kau berpecah belah. Jangan ada cebong, ada kampret. Cebong sama kampret sudah menyatu di kabinet. Jangan kalian bermusuh-musuh. Kalian tidak senang dengan rezim ini, tidak puas dengan rezim ini, biasa. Jangankan memimpin satu negara, satu rumah tangga saja. Kadang-kala kalau 2 anak berbeda pilihan, pusing kita. Apalagi satu negara. Maka jangan berpecah belah. Boleh berbeda pilihan, tapi mari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ngantuk depan.
tentang alam kubur. Pak almarhum Haji Adi Guna Sutowo, beliau sekarang sudah transit. Ya, nenek kita, nabi-nabi kita sekarang transit, belum sampai ke surga. Nabi-nabi belum sampai ke surga. Di mana transitnya? Namanya alam barzakh, alam kubur. Coba ibu bapak, kalau bapak sebagai PNS, tentara misalnya, ditugaskan ke Papua yang tidak ada sinyal, masih ada pilihan. Apa pilihan? Saya pensiun dini, berhenti saya dari pengangguran aja, pulang lagi ke Jakarta. Bapak dagang ke Jawa, ke Solo misalnya, ternyata sampai di Solo tidak ada nyamannya, balik lagi ke Betawi, jadi pengangguran, dari masalah. Bapak kirim ke Kalimantan bekerja, cari nafkah, ternyata sampai di Tarakan tidak ada nyamannya di sana, pulang lagi bapak ke Jakarta, masih ada pilihan. Tapi demi Allah, kalau bapak masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal polisi, tidak boleh lagi keluar. Yang mentang-mentang anda enak ternyata di kubur, saya keluar lagi. Begitu bapak ini keluar, lari semua penghuni rumah. Ayo. Nah, ternyata ketika bapak ibu mau masuk ke kubur, pernah lihat orang diantar ke kubur, Bu? Almarhum kemarin diantarkan ikut, tak? Ada berapa yang mengantarnya kata Nabi? 3. Kita ke Orang Taman yang Tenis makmur ya. seperti almarhum ini, 3 yang ngantarnya. Ke Taman Apa Tenis yang dulu. mengantar 3 itu? Ngapain? 1. Lah anak-anak ini mau main di Datang sama Tapi ya, saudara, terakhir. datang karib kerabat, Mau ke datang kotanya orang yang juga. pernah beliau bantu. Tapi Mau ke demi Allah, kotanya. begitu masuk di kubur, apa ada yang mau masuk temani? Apa ada yang mau masuk temani? Meskipun bapak banyak utang budi sama beliau, begitu masuk kubur, apa boleh buat? Pak, tinggallah bapak sendiri. Nih, ibu-ibu nih, yang sudah lupa secara maut. Ibu kalau meninggal nanti, Bu, apa? Suami mau ikut? Hah? Meskipun dia bilang aku akan kemanapun pergi, aku akan mengikutimu. Friend, bohong. Begitu ibu meninggal, matanya menangis sebelah kanan, yang kiri yang mana gantinya? Ibu, kalau ibu-ibu wafat suaminya, nangis sampai siap menjanda sampai akhir hayatnya. Tidak sedikit ibu-ibu wafat suaminya, pingsan istri. Iya toh? Tapi saya belum pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak ada, Pak. Paling dia berduka 3 bulan, setelah itu cari lagi, men. Nah, saya juga ditanya istri saya, mamanya cek di rumah, Ustaz, jadi kalau saya meninggal nanti, Ustaz kawin lagi? Iya, iyalah. Tega betul, bukan soal tega, siapa yang ngurus saya? Kamu ngurus amalmu sekarang, dia kubur, tidak ada lagi kata cemburu. Jangan ibu pikir bahwa uang dia cakar-cakar naik. Oh enggak, Bu, tumbuh lagi sudah kalau mau ibu keluar. Nah, yang kedua, yang mengantar kita ke alam kubur setelah kami keluarga, apa? Harta. Keluar semua mobil, keluar semua kita punya kekayaan, motor, mobil, ngantar semua. Begitu masuk di Kalibata, mobil tidak masuk. Jangankan mobil, kaos kaki aja tidak boleh kita pakai. Apa yang kita bawa? Kain kafan. Tahu kan ibu-ibu kain kafan? Kain paling murah. Mana ada orang wafat, orang kaya dikasih pakai kain sutra? Tidak, kain kafan. Apa parfumnya? Bulgari? Bukan. Enderman? Bukan. Apa parfumnya? Kabur barus. Nih, muka kita yang cantik-cantik ini, sabunnya ada 3 macam, lain untuk ketek, lain untuk baju, lain untuk wajah. Iya toh. Begitu ibu meninggal, cacing punya urusan itu, pipimu yang lurus. Cacing punya urusan itu, pipimu yang lurus. Jangankan masuk kubur, masih hidup aja orang jijik dengan
makan. Matimu dah bawa harta. Jangan mentang-mentang dia kaya. Masukin deh di sini bapak di dalam. Supaya dia bisa online. Friend. Nggak bisa lagi. Harta ditinggal. Rumah beliau. Tadi saya lihat dia. Untung istri saya tidak minta dibikinkan rumah kayak begini. Kalau istri saya minta kayak begini, sekarang ibu-ibu kan biasa begitu. Kita ke kota dulu kan bisa ngomong nih. Pak, Kota dulu. ganti tempat tidur, ganti lemari, ya boleh sekalian saya ganti tahu. 3 yang mengantar apa itu? Amal. Inilah yang mengantar. Amal keburukan. Ketika amal kebaikannya bagus, amal kebaikannya banyak, maka sejahtera di kuburnya. Ibarat kata Nabi, dia dikudurkan seperti tidurnya pengantin baru. Bapak-bapak haji masih ingat waktu pengantin baru tidurnya? Masya Allah. Saya masih ingat waktu pengantin baru. Saya bilang, cepat betul pagi. Coba nyaman kan tidurnya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, tidurnya kata Nabi ibarat orang sakit gigi. Tidak ada enaknya. Amalnya kalau dia baik, maka tidurnya dibukakan pintunya surga sehingga hawa-hawa surga sudah menyentuh dia. Ini sebagai ilustrasi saja ini, ilustrasi supaya lebih gampang. Kita ingin baca jalan, sampai kecil. Menjinjingnya satu pahala, keringatannya pahala, sakitnya pahala. Jadi banyak pahala. Gorengnya pahala, kena apinya pahala, kena minyak panasnya pahala. Kenapa pahala untuk ditulis? Tapi kalau misalnya diberi, ada pahalanya. Kenapa? Karena suaminya maka kalau punya amal untuk dikubur, yuk sedih. Sudah luntur. Menangis boleh, laki-laki boleh, ibu-ibu boleh menangis. Yang dilarang meraung-raung. Apa itu meraung-raung? Kalau tidak ada pertolongan, maka bisa kita mati mendadak. Masuk ular. Padahal rumah lebar ini, panik kan kalau ada ular masuk. Padam lampu, panik. Padahal ketika ada ular masuk, ibu bapak masih bisa lompat ular di sana, kita keluar dari sini. Ada ular masuk, kita masih bisa teriak, tolong, tolong. Security masuk membantu. Ada ular masuk, kita masih bisa lempar. Gelap, kita masih bisa nyalakan lampu handphone. Luasnya masih bisa. Lari ke sana, ular ke sana, kita lari ke sana. Naik, bisa naik. Itu padam lampu, hanya beberapa saat ular masuk, kita sudah panik pada rumah. Demi Allah, bapak masuk di kubur, lebarnya 40 cm, panjangnya 1 meter, mungkin sampai 180 cm. Padamnya lampu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi selama-lamanya. Luasnya ditindis kita tangan. Dan pada saat itu datanglah malaikat.
seluruh pengantar sudah balik, maka yang tinggal menengani kita di kubur ada 3 yang akan menolong kita. Sholat tidak bisa lagi kita lakukan, puasa tidak bisa lagi, haji tidak bisa lagi. Yang bisa menolong dan menyelamatkan kita alam kubur, kata Nabi, 3, yaitu sedekahul jariyah. Yang kedua, anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi almarhum sekarang Pak Adi, 3 yang bisa menolong beliau, yang itu amalnya terus mengalir. Apa itu? 1, anak yang soleh dan solehah. Nabi tidak mengatakan anak, tapi ada sambungannya, anak yang baik agama. Itu yang bisa menolong. Maka ibu-ibu, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, ayo perhatikan agama anak. Bapak tidak usah gengsi kalau anak kita tidak juara kelas, tidak usah malu. Ibu-ibu tidak usah malu kalau anak kita daftar akpol, daftar akabri tidak lulus padahal sudah 3 tahun mendaftar. Tidak usah, tidak perlu malu. Ibu bapak tidak usah malu kalau anak kita sudah S2 tidak kerja, tidak usah malu. Yang bapak ibu malu kalau anak kita sudah balik tapi tidak tahu mengaji. Tidak pernah kita dapat sholat jamaah, tidak pernah kita dengar dia ikuti taklim. Ibu baru malu. Dia keluar bukan mahramnya, ibu malu. Sebab demi Allah, begitu ibu masuk kubur, inilah yang kita harapkan doakan kita. Maka didik anak. Kita biasa bangga kalau anak kita. Jangankan masuk kubur, masih hidup aja orang jijik dengan kita. Coba lihat kalau orang ini. Ngantuk. Welcome to Sangatta. Ke kantor pajak. Ada perokok di sini? Ada? Banyak? Saya doakan kalian berhenti merokok. Apa hebatnya itu perokok? Coba kau lihat. Kalau kalian mengatakan rokok itu bagus, besok pagi panggil anakmu yang SD, SMP, kau merokok bareng-bareng anakmu. Kalau kau bilang rokok bagus, nah jangan otakku kalau tidak merokok, Ustaz. Bohong. Mana buktinya? Ramadan jalan ke otakmu padahal kau tidak merokok siang hari. Itu perokok kayak belen-belen bersandar semua. Itu aja dikerja sampai 10 menit. Yang lebih parah kalau dia di toilet, keluar asap, dia isap. Belen-belen. Saya doakan kalian berhenti merokok. Ibu-ibu, senang suamimu merokok? Dengar Pak, tidak senang dia, maka tabung uangmu harga rokok, simpan uangmu rokok, buka umroh, kita umroh bareng-bareng. Itu lebih manfaat daripada itu. Biar kau marah, saya mau pulang juga sebentar. Itulah api jenis pertama. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Inilah warnanya api neraka. Bayangkan, belum lagi dilihat. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat api neraka? Tidak ya Allah. Hebatnya itu orang dalam masjid. Mereka belum pernah nampak api neraka. Mereka belum pernah melihat neraka secara nyata. Dia sudah meminta supaya mereka tidak dimasukkan api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Itu neraka paling
ringan kata Nabi. Kerating. Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya. Sopi tuh kirain. Saking panasnya mendidih sampai otak-otaknya. Itu yang paling ringan. Tapi anak muda biasa kalau kita cerita neraka dia bilang, sudahlah kayak kau datang aja dari neraka Ustaz. Dia cari kau nanti malaikat. Putar godamnya. Itu godamnya penjaga neraka 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Kalau hantam 1 kali, tak lempar 7 tahun baru sampai. Dia bilang anak mahasiswaku, enak dong bisa main game dulu. Oh itu kalau di dunia, kalau di akhirat di blender kok. Nah, lalu Allah bertanya lagi, apalagi yang mereka minta? Ya Allah, masukkan kami dalam surga. Allah bertanya, mereka pernah lihat surga? Tentu tidak ya Allah. Bapak-bapak pernah lihat surga? Surga belum pernah kita rasa, belum pernah kita bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan? Kalau Al-Quran berbicara tentang surga yang di dalamnya mengalir sungai yang terbuat dari susu, jangan kau susu bayangkan susu yang ada di rumahmu. Tidak seperti itu. Kalau Allah berkata madu di dalamnya, jangan kau bayangkan madu yang ada di rumah. Bapak tahu membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu. Bapak tahu caranya? Nah, caranya bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk di rumah, pasti madu asli. Ibu-ibu terancam malam ini. Oh, malam tidur mau cepat masuk surga? Pindah aku tidur. Mau ibu? Ribut. Udah panas. Ngoroh, pindah. Silahkan suamimu kami lagi. Dia bilang ibu-ibu banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Nah, ini jalan pintas. Pernah dengar cerita penghuni surga sama penghuni neraka? Itu orang ngechat kah? Belum. SMS-an lah penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Dibeli siang malam dah ada kesempatan untuk ngaso. Waduh, dia bilang banyak artis, dia bilang sudah hancur semua mukanya. Lalu penghuni surga, penghuni neraka berkata, kamu bagaimana kabarmu di surga? Alhamdulillah, kami nyaman di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh aja. Tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang gampang. Kami dari neraka bikin surga, kamu juga dari neraka bikin jembatan, kami dari neraka bikin jembatan, kamu dari surga bikin jembatan. Sama-sama kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sementara jembatan dari neraka ke surga belum juga mulai. Lihat, kenapa ini jembatan dari surga belum mulai? Kita sudah sampai di sini. Dari alam penghuni dari Apa mereka tuh bersihin debu terus, kita aja punya wiper. Jembatan belum kau mulai. Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Bagaimana proyekmu? Kenapa belum mulai? Dari surga terdengar suara. Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, dah tahu dia hitung kalkulator. Ini biasa di kantor bupati banyak begini. Kontraktor hati-hati kok. Kau bisa tipu akali Pak Bupati. Kamu bisa tidak dapat sama polisi. Bisa kau sogok penegak hukum, tapi demi Allah kau tidak akan pernah bisa sogok malaikat. Kau kira kau bisa lepas dari pengadilan malaikat?
Mentang-mentang kau pejabat mati tembak salvo 17 kali tembakan, tuh kau kira malaikat mundur, tambah maju malaikat. Hati-hati, biasanya yang banyak begitu tim sukses. Mumpung ada pejabat malam ini di sini, tim sukses ini kadang-kala siap. Dia yang sukses disuruh bikin baliho 10, 5 aja dia bikin. Hilang 5 dia makan itu uang haram. Proyek-proyek palsu, SPJ palsu, nanti juga neraka surga palsu. Hati-hati kepala-kepala dinas yang ada di tempat ini. Jangan main proyek. Kalau kau masih aktif, ditangkap dan diperiksa polisi, masih nyaman rasanya kalau masih ada jabatan ini. Tapi begitu sudah 3 tahun ke pensiun baru diungkap kasusmu, makan kau cilaka. Siapa ya Zaza? Gara-gara kenapa? Banyak kontraktor begini, belum diresmikan jembatan sudah rusak, belum diresmikan pekerjaannya sudah hancur. Kenapa? Karena juga di kantor sudah ambil 20% sebelum dibangun. Kenapa ada 20%? Karena untuk menang pilkada perlu duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena kalian juga mau disogok. Coba kalau umat Islam tidak ada yang mau disogok, maka terjadilah pemilihan pemimpin yang betul-betul sesuai syariah. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariah, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang wani piro, dikasih kau 300.000 satu kali makan bakso habis. Di 5 tahun kau menderita. Ya kalau 5 tahun, kalau dia 2 periode, dia mau lagi 3 periode, pret. Siapa yang salah? Kita semua salah, umat Islam. Jangan salahkan pejabatmu saja yang korup. Mulai dari cara memilihmu sudah salah. Coba kalau mereka datang, dia dapat duit, kamu bawa duit, kau rekam. Pak, Potong ke situ aja. kami tidak butuh duit, Pak. Kesini aja lah. minum. Panas. Nanti tidak boleh parkir Bawa takutnya. duit. Yang penting anak kami bisa Parkir tapi tidak kerja beli. yang baik. Biar kami, Bapak tidak bawa duit, yang penting pertanian kami lancar. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting kami bisa makan, terjamin keamanan, anak-anak kami bisa kerja dengan baik. Bapak tidak usah bayar kami. 500.000 habis dalam 2 hari, dia tipulah kau 5 hari. Belum diresmikan proyeknya sudah hancur. Dan ketika hancur jembatan, kamu sendiri yang rugi. Ya? Nanti kalau pilkada jangan lagi minta-minta duit. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Coba kalau tidak ada money politik. Adik-adik kita yang sekolah ke Jawa, sekolah ke Depan sana Sulawesi, itu ya? mereka Sana menjadi depan. sarjana pertanian, Bisa. mereka menjadi sarjana perikanan, mereka menjadi sarjana kelautan, mereka kembali ke Lombok, mereka kembali ke pulaunya, dia terapkan ilmunya. Setelah jadi pejabat, dia pejabat cerdas karena memang dia punya kompetensi di situ. Jadi anggota DPR yang kompeten, tidak mendatangkan uang, mengandalkan uang saja. Maka lihatlah sekarang kita. Jadi anggota dewan tidak tahu persoalan. Kenapa? Karena dia hanya banyak duitnya. Nggak bisa. Ada anggota dewan di sini? Ada? Ada? Banyak? Tuh di situ. Tidak ada yang hadir sekalian. Coba kalau dicoblos, datang semua itu. Pakai songkok, pakai gamis, siap membela Kalau berarti rakyat. di sini ya. Dia pasang fotonya di pinggir jalan, terbalik kepalanya. Dia bilang Belanja siap situ. jungkir balik untuk rakyat. Gimana sini? Iya, nggak enak apa itu? Begitu terpilih hilang, nggak pernah ketemu lagi iya, kita. tidak Dia parkir. ganti nomor HP-nya. Kecuali Banyak di sini, kau beli di situ. banyak di kabupaten ini. Beli apa? Kau salah kenapa? Minuman kan? Itu jual apa sih? Ah, lanjut. Hah? Hah? Jual apa dia? Oh, Ya tanya Ya aja. Allah, masukkan kami ke surga.
Mau ngurus kartu NPWP dulu. Urus perpajakan, NPWP mati. Oke, sampai sini aja.